khalifah. Saya ulang, setiap kita memang khalifah karena Allah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi khalifah yang saya maksud tadi di dalam pembahasan kita tadi itu adalah khalifah yang kepala negara. Yang saya maksud itu khalifah yang kepala negara seperti Harun ar-Rasyid, seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi saya ceritakan, seperti ada beberapa khalifah-khalifah yang ditulis dengan tinta emas dalam sejarah Islam, yang doa-doa mereka itu mustajabah memang. Doa-doa mereka itu mustajabah. Karena di antara doa yang mustajabah itu Allah serahkan kepada pemimpin yang adil. Nah, khalifah-khalifah kaum muslimin terdahulu itu yang soleh-soleh itu memang doanya mustajabah. Saya ulang, karena mereka tidak hanya memimpin rakyatnya yang manusia, tapi memimpin alamnya juga. Makanya tadi ketika bumi bergoyang, Khalifah Umar bin Abdul Aziz mukul bumi. Mau apa, masih kurang adil saya mimpin kamu, kok masih goyang-goyang saja. Kira-kira gitu. Jadi betul, dalam konteks kekitaan, ayo kita berperan sesuai dengan kekhalifahan kita yang sempit, tapi dalam pengertian yang luas, tentu ini hubungannya dengan kepala negara nanti. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Oh bisa, betul. Iya betul. Iya betul. Kan gini, kita sebagai pribadi, khalifah yang pribadi ya, kita sebagai khalifah yang pribadi itu gini Bu, ada lingkar pengaruh, ada lingkar peduli nanti. Kalau lingkar pengaruh itu statement kita berpengaruh. Misalnya kita nyuruh pembantu misalnya, atau ibu punya kuasa nyiram atau tidak nyiram kucing apa namanya, bunga. kalau kucing ngasih makan misalnya, artinya itu lingkar kuasa jenengan. Nah, tapi ada lingkar peduli di mana kita tidak punya kuasa untuk merubah, tapi paling enggak kita bisa mendoakan misalnya, dan yang lain-lain. Saya kira itu. Monggo. Nggih Bu. Kenapa di Surabaya? Nggak ngerti saya. Oh, Lapindo. Oh. Lapindo itu kalau kata Allahyarham Gus Dur itu ngebornya terlalu dalam sampai neraka bocor. Itu guyonannya Gus Dur. Ngebornya terlalu dalam sampai ngebor lubang neraka itu. Tapi terlepas dari itu ngeten Bu. Ngeten nggih. Jadi pertama, kalau secara kasat mata yang kita lihat itu untuk menunjukkan betapa manusia itu ada masa di mana mereka ya salah hitung gitu loh. Salah hitung. Sebenarnya kebocoran serupa itu banyak terjadi di banyak tempat. Cuman kan beberapa kasus kan terkendali gitu dengan izin Allah. Nah, ini berbagai macam ilmu, keahlian, teknologi, macam-macam dikerahkan, nggak selesai juga kan. Nah, betapa sebenarnya Allah itu kuasa juga untuk mematahkan teori-teori yang ada gitu lah kamane. Kan kalau saya memandang itu bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Walaupun itu bermula mungkin dari kesalahan manusia yang salah hitung tadi itu. Karena mereka awalnya kan menganggap ini hal yang biasa terjadi dan bisa diselesaikan. Tapi ternyata nggak selesai sampai makan 3 kecamatan kan. Itu seperti itu. Dan bagi masyarakat yang terdampak pun ternyata hikmahnya juga macam-macam. Saya pas pulang ke Jawa Timur itu saya termasuk yang mendengar langsung dari sebagian orang sana langsung yang mengatakan bahwa orang-orang yang terdampak oleh lumpur Lapindo itu yang generasi pertama yang langsung menerima kenyataan dan mau menerima ganti rugi yang apa adanya dari pemerintah saat itu, qadarullah banyak di antara mereka yang sekarang sudah bangkit, sudah lebih mapan lah kehidupan mereka. Tapi mereka yang di fase yang keberapa yang ngeyel itu, yang nggak cocok terus harganya itu tetap ketelayak sampai detik di mana saya pas pulang ke Jawa Timur saat itu. Nah, itu pelajaran juga bagi kita sebenarnya. Ya musibah seperti itu siapa yang mau sih? Nah, nyatanya itu terjadi misalnya. Ya mau gimana lagi? Ya bismillah, yang terima kenyataan ternyata yang segera move on ternyata lebih baik keadaannya setelah itu.
Tapi yang tidak move on itu sampai dengan saya satu pulang ke Jawa Timur, keadaan mereka masih nggak karu-karuan, mereka masih tinggal di penampungan macam-macam itu. Karena masih nuntut lebih terus itu loh, lebih terus itu. Itu seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Sebenarnya di beberapa daerah kan sempat ada juga kan ini semburan lumpur keluar, tapi kan teratasi semua dengan izin Allah. Ini menurut teori bisa diatasi menurut teori, tapi mentah semua. Wis tekan dindi pakar sudah berusaha menghentikan tidak bisa. Itu seolah-olah Allah mau mematahkan teori mereka semua kan. Iki kuwasaku lho iki, duduk kuwasamu. Ya, supaya kita mengakui maha kuasanya Allah. Ngoten mawon sebenarnya. Monggo yang lain kalau masih ada. Cukup nggih? Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.